Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunik Ratnawati, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kali ini tugas demonstrasi kontekstual yaitu praktik tentang coaching. Berikut adalah praktek coaching yang saya lakukan. Coaching kali ini saya lakukan dengan rekan sejawat Ibu Rusmita Sugiyarti. Kasusnya, salah satu rekan guru saya yaitu Ibu Rusmita Sugiyarti sedang mengalami permasalahan dengan kepala sekolah. Beliau mendapat teguran karena akhir-akhir ini ia sering terlambat datang ke sekolah. Ketika Ibu Rusmita ditegur, beliau melakukan pembelaan. Namun, pembelaan yang dilakukan justru menimbulkan masalah dengan kepala sekolah. Kepala sekolah tidak terima dan tetap menyalahkan Bu Rusmita. Akhirnya Bu Rusmita merasa terpojok dan membuat dirinya tidak nyaman. Assalamualaikum Bu Nuni. Waalaikumsalam Bu Mita, monggo silakan duduk. Ya Bu, saya minta waktunya sebentar Bu, bisa? Bisa. Bu Nuni masih ngapain? Ini loh lagi buat soal UTS, kan sebentar lagi anak-anak UTS. Jadi mumpung jam pertama ini kan saya kosong, jadi saya buat soal. Gini loh Bu, saya itu mau ngobrol sama Bu Nuni terkait permasalahan saya dengan ibu kepala sekolah yang akhir-akhir ini menjadi suatu beban di pikiran saya Bu. Loh kok bisa Bu Mita? Kan selama ini saya melihat itu Bu Mita sangat dekat loh dengan Bu Kepala. Dan saya juga nggak pernah melihat Bu Mita itu ada masalah dengan kepala sekolah. Kok tiba-tiba sekarang kok ada masalah? Pantesan dari kemarin itu loh Bu, saya melihat Bu Mita itu kelihatan murung, diam aja dan tidak seperti biasanya seperti itu. Ada apa toh Bu? Gini loh Bu, hari Senin kemarin itu saya dipanggil oleh ibu kepala sekolah. Saya langsung ditegur karena beberapa hari ini memang saya itu sering terlambat Bu. Namun saya sering melakukan pembelaan diri karena sebelumnya saya memang tidak pernah terlambat. Namun pembelaan saya itu justru menjadi ibu kepala sekolah marah dan tidak terima dengan ucapan saya. Sebentar Bu Mita. Kok bisa sampai marah seperti itu? Pembelaan diri seperti apa yang Bu Mita lakukan? Dan mungkin apakah Bu Mita kan perkataannya mohon maaf, apa mungkin menyinggung Bu Kepala atau perkataannya itu agak kasar? Nah mungkin apa seperti itu Bu Mita? Waktu Bu kepala sekolah itu tiba-tiba menegur saya itu tanpa menanyakan alasan kenapa saya terlambat Bu. Nah dari situ saya menjawab, sebelumnya loh Bu, saya itu tidak pernah terlambat sekolah. Malah saya itu sering melihat banyak teman-teman kita yang sering terlambat dan tidak masuk, tapi kan tidak apa-apa. Tapi kenapa kok saat saya terlambat beberapa hari aja sudah dipanggil seperti itu loh Bu? Maksudnya kepala sekolah kok malah sewa dengan saya, tidak enak dengan saya seperti itu. Oh gitu ya. Padahal itu Bu, saya juga belum menceritakan bagaimana permasalahan saya sebenarnya, tapi ibu kepala sekolah itu seperti tidak terima gitu dengan cerita saya. Oh seperti itu yang membuat Bu Mita akhir-akhir ini tampak murung, pendiam, ketika di kelas juga tidak semangat. Dan itu saya lihat loh Bu, pembelajarannya di kelas itu akhirnya anak-anak juga kurang antusias. Mungkin pengaruh juga dengan Bu Mita yang di kelas juga terlalu diam seperti itu. Nah terus cobalah Bu Mita, saya pengen tahu ini kenapa sih Bu Mita kok akhir-akhir ini sering terlambat datang ke sekolah? Gini loh Bu, di rumah saya itu sekarang itu posisinya Pak mertua saya itu sedang sakit dan harus dirawat di rumah. Pak saya itu diinfus di rumah. Kemudian saya itu harus mengurus semua itu, maksudnya menyiapkan obat untuk bapak saya, menyampaikan beliau,
saya juga ke sekolah pun terlambat. Kalau dilihat dari ceritanya Bu Mita ini ya, di rumah apa Bu Mita itu melakukan kegiatannya itu sendiri? Maksudnya apa Bu Mita itu tidak ada saudara yang bisa bantu Bu Mita ketika mengurusi bapak mertua atau ketika masak atau bersih-bersih itu, apakah dari saudara yang lain nggak ada yang membantu Bu? Kalau pagi itu sudah repot dengan kalau pagi itu sudah repot dengan aktivitas masing-masing di rumah Bu. Seperti kakak itu sudah di rumah itu mengurus anaknya, kalau pagi harus sekolah. Nah, itu jadi saya juga di rumah itu kan mertua juga sudah tua ya Bu, sudah tua, jadi apa-apa juga harus saya dan suami. Oh, berarti ibu mertua sudah ya Bu ya, sudah tidak bisa bantu juga ya untuk mengurusi bapak mertua karena sudah tua. Ibu mertua itu kan belum mengerti medis Bu, maksudnya tidak mengerti medis bagaimana, obat-obatan juga belum ngerti, jadi saya semua yang harus menyiapkan. Oh gitu. Terus kalau untuk Gini loh Bu, di rumah bapak mertua saya itu sakit, dan setiap pagi saya itu harus mengurusi bapak dulu, mulai dari menyiapkan beliau, kemudian saya membersihkan kamarnya, menyuapi makan, karena bapak posisi sekarang kan diinfusku di rumah, jadi bapak itu tidak bisa makan sendiri. Saya harus nyuapin terlebih dahulu, kemudian ibu mertua saya kan juga sudah tua ya Bu. Untuk obat-obatan medis itu beliau tidak mengerti. Nah, jadi saya juga harus menyiapkan, menunggu dulu waktu sebelum bapak sarapan kan ada obat dulu terlebih dahulu untuk diminum. Nah, kemudian setelah itu saya nyuapin sarapan bapak. Kemudian habis sarapan nunggu sebentar, minum obat lagi sesudah makan. Jadi saya itu membutuhkan waktu yang lama di rumah setiap pagi untuk mengurus bapak saya sedang sakit. Terus dari situ saya juga harus menyiapkan keperluan suami untuk kerja, sarapan suami. Nah, seperti itu Bu Nuri sebenarnya. Saya belum sempat cerita ke ibu kepala sekolah, tapi beliau sudah sewa terlebih dahulu dengan saya. ya. Dari masalah yang Ibu ceritakan ya, saya melihat itu beban pekerjaan Ibu di rumah itu banyak ya. Selain harus ada tuntutan ketika di sekolah, penjenengan juga di rumah ternyata aktivitasnya pagi itu banyak, sehingga mungkin menyita waktu juga dan membutuhkan waktu yang banyak juga. Nah, apalagi sekarang kan pandemi 19-nya itu kan sudah mulai menurun ya Bu ya, dan kita juga sudah full bisa masuk sekolah, anak-anak juga masuk, sehingga tidak seperti dulu yang kita agak santai ketika pagi bisa mempersiapkan semuanya di rumah. Namun sekarang kan ada tuntutan lain di mana kita harus menyelesaikan hal-hal yang ada di sekolah seperti itu. Nah, mungkin itu ya yang membuat Bu Mita banyak beban sekarang ya. Iya Bu, makanya saya itu sekarang punya pikiran sedih sekali Bu. Kenapa? Karena mendapatkan teguran tadi dari ibu kepala sekolah, dan sekarang ibu kepala sekolah juga sudah beda lagi dengan saya, lebih kayaknya marah gitu dengan saya. Itu saya harus gimana Bu? Sebelumnya saya mau tanya nih Bu Mita. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan Ibu ini dengan kepala sekolah? Saya belum melakukan komunikasi lagi dengan beliau, tapi saya itu akan melakukan komunikasi lagi dengan beliau. Tapi saya itu takut untuk bicara dengan beliau karena nanti takut saya menyinggung perasaan beliau lagi. Nanti bukannya malah menyelesaikan masalah, tapi takutnya saya nanti malah menambah masalah lagi gitu loh Bu. Terus gini Bu, rencana Bu Mita untuk menyelesaikan masalahnya Bu Mita itu apa? Kalau tadi kan belum melakukan apa-apa ya. Nah, kalau kita tidak ada rencana menyelesaikan, kan nanti masalah itu akan berlarut-larut, membuat Bu Mita nggak enak. Mungkin kepala sekolah itu juga merasa nggak enak juga dengan Bu Mita sebenarnya.
jadi sama-sama nggak enak gitu. Nah, kira-kira rencana Bu Mita ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini apa? Rencana saya saat ini saya ingin menemui kepala sekolah untuk menjelaskan kenapa kok akhir-akhir ini saya itu sering terlambat. Keterlambatan saya itu sebenarnya bukan saya sengaja Bu, tapi memang ada sebabnya itu tadi. Dan saya juga ingin meminta maaf atas kesalahan yang setelah saya berbuat. Bukan bermaksud saya tidak hormat kepada beliau Bu, melakukan pembelaan. Namun saya ingin menjelaskan yang sebenarnya kepada beliau. Mungkin dengan cara ini saya bisa berbuat baik lagi kepada beliau. Wah, saya sependapat nih dengan rencana Bu Mita untuk menemui kepala sekolah. Itu menurut saya rencana awal yang bagus, dan dengan menemui kepala sekolah itu tentunya nanti akan menyelesaikan juga masalah ibu. Nah, kira-kira kapan ini Ibu akan dijadwalkan untuk bertemu dengan Bu Kepala? Secepatnya Bu, tapi ini Bu, saya itu ingin menemui Bu Kepala sekolah, tapi dengan Bu Nuni. Bagaimana Bu Nuni bisa membantu saya? Loh, kok saya atau Bu Mita? Saya kan nggak enak. Ini kan masalahnya Bu Mita dengan Bu Kepala sekolah. Kalau saya ada nanti Bu Kepala sekolah gimana? Nanti khawatirnya gini, wah Bu Mita ini berarti cerita aja ini apa-apa ke Bu Nuni. Loh, nanti saya dikira ikut campur gitu. Gimana Bu Mita? Saya itu meminta membantu Bu Nuni itu yang pertama. Bu Nuni kan sudah mengerti bagaimana saya teman sejawat dari Bu Nuni. Kemudian Bu Nuni juga sebagai wakil kurikulum semoga bisa menyelesaikan permasalahan ini, menjadi penengah masalah antara saya dan Ibu Kepala sekolah dalam menyelesaikan permasalahan saya Bu. Walah gitu toh. Baiklah Bu Mita, mungkin saya juga oke lah menemani Bu Mita untuk menemui Bu Kepala sekolah. Tapi kan sekarang kita tahu kepala sekolah itu sangat sibuk, hampir setiap hari itu jarang di sekolah. Nah, mungkin Bu Mita apa menghubungi lewat telepon dulu atau bagaimana janjian dengan kepala? Nah, itu Bu Mita saja. Dan nanti kalau sudah bisa baru nanti saya ikut ketika menemui. Kita kan tahu kan hari ini juga Bu Kepala tidak ada. Hari ini Bu Kepala ada kegiatan di kabupaten. Untuk tadi itu ada seleksi Olimpiade MIPA. Nah, alhamdulillah kita kan juga ketahui dari tingkat kecamatan anak kita salah satu ada yang lolos di bidang matematika. Nah, hari ini Bu Kepala kan masih di Dinas Pendidikan untuk menemani anak kita yang sedang berjuang lomba di tingkat kabupaten. Mungkin kira-kira kapan nih rencana Bu Mita untuk telepon beliau dan memberi dan janjian lah kapan bisa ketemu. Baik Bu Nuni, saya akan segera menghubungi beliau dan meminta waktu beliau untuk saya menghadap beliau lagi bersama Bu Nuni. Semoga nanti ini bisa membantu saya kan ya Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nuni atas bantuannya. Alhamdulillah setelah sehari dengan Bu Nuni, pikiran saya jauh lebih tenang. Nanti saya akan menjadwalkan waktu dengan kepala sekolah kapan saya bisa bertemu dengan beliau. Semoga permasalahan ini cepat selesai seperti itu. Semoga beliau juga mau menemui saya. Iya, kita sama-sama. Kita kan sebagai rekan guru tentunya harus saling mendukung, saling support ketika salah satu ada yang memiliki masalah, kita harus bisa saling membantu seperti itu. Ya, nanti ketika penjenengan itu bertemu dengan Bu Kepala sekolah, saya yakin Bu Kepala sekolah itu juga legowo, terbuka, pasti bisa, bisa menerima lah alasan Bu Mita kenapa kok selama ini Bu Mita itu terlambat datang ke sekolah. Namun kan meskipun terlambat, Bu Mita tidak pernah tidak mengada di kelas, ya kan? Ya Bu, saya tuh meskipun terlambat itu mungkin waktu setelah anak-anak berdoa itu saya sudah masuk kelas lagi Bu. Saya itu nggak pernah terlambat
sebenarnya saya itu kalau terlambat itu sudah izin terlebih dahulu sama ibu kepala sekolah, Bu, mohon maaf hari ini saya terlambat. Itu sebenarnya saya sudah izin, Bu, tapi saya tidak tahu kenapa ibu kepala sekolah tetap tidak terima dengan alasan saya. Itulah ketika menghubungi Bu Kepala Sekolah lewat WhatsApp, ketika Bu Mita bilang terlambat, itu WA-nya Bu Mita dibalas tidak dengan Bu Kepala? Tidak, Bu, tidak dibalas sama ibu kepala sekolah. Oh, ya mungkin masih repot ya kalau pagi itu namanya kepala itu kan yang diurusi selain di sekolah, mungkin juga di rumah, mungkin tugas-tugas di luar sekolah, dan tidak setiap saat mungkin Bu Kepala Sekolah itu memegang HP gitu ya Bu Mita ya? Awal-awal sih dibalas, Bu, tapi kan saya nggak hanya 1 hari terlambatnya. Beberapa hari itu kan saya sering terlambat seperti itu, jadi mungkin beliau juga sudah pegel ya sama saya, kok terlambat lagi. Nah, akhirnya WhatsApp saya tidak dibalas. Kemudian kemarin itu saya itu suruh menghadap itu, Bu. Oh iya, mungkin tidak dibalasnya karena Bu Mita sudah sering WhatsApp gitu ya, sudah sering WhatsApp, akhirnya mungkin pikirannya ini Bu Guru kok hampir setiap hari kok izin terlambat, mungkin seperti itu, tapi tanpa menanyakan alasan kenapa terlambat seperti itu ya Bu Mita ya. Nah baik Bu Mita, sementara nih sebelum Bu Mita bisa menemui Bu Kepala Sekolah, terus karena Bu Kepala Sekolah saat ini sedang sibuk, apa nih yang akan Bu Mita lakukan sebagai wujud tanggung jawabnya Bu Mita terhadap lembaga juga, dan diharapkan kan nanti juga Bu Kepala itu tidak saja melihat kesalahan Bu Mita yang sering terlambat, jadi akhirnya kepala sekolah itu bisa percaya dengan Bu Mita juga. Nah mungkin apa yang bisa Bu Mita lakukan? Ini, Bu, saya sambil menunggu bisa berjumpa lagi dengan ibu kepala sekolah, saya akan berusaha membagi waktu saya antara di rumah dan di sekolah setiap paginya. Dengan cara saya akan mungkin lebih bangun lebih awal lagi ya, Bu, ya, dan menyelesaikan pekerjaan rumah itu terlebih dahulu tanpa terlambat sekolah. Nah, seperti itu. Jadi saya akan menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu, kemudian saya akan berangkat ke sekolah dengan tepat waktu supaya saya tidak terlambat lagi, karena semua itu memang sudah menjadi tanggung jawab saya, jadi saya harus bisa membantu dengan baik. Ya, bagus juga sih Bu, langkah yang tepat juga ketika Bu Mita itu bangunnya lebih pagi, jadi semua aktivitas di rumah itu juga terselesaikan. Nah selain yang Bu Mita jelaskan tadi tentang tanggung jawabnya Bu Mita di rumah, nah mungkin di sini saya mau bertanya Bu Mita, apa sih komitmen utama yang menjadi komitmen prioritas utama yang ingin Bu Mita lakukan untuk untuk mengatasi masalah ini, dan juga nantinya Bu Kepala Sekolah itu akan percaya lagi dengan Bu Mita, bisa seperti sebelumnya. Itu mungkin komitmen Bu Mita apa? Ya, Bu Nuni, sambil menunggu ibu kepala sekolah, mungkin saya akan berkomitmen, saya akan membagi waktu saya antara di rumah dan di sekolah, di mana saya harus bisa menyelesaikan dulu pekerjaan yang ada di rumah dengan baik. Saya akan lebih mengawali, lebih awal lagi, supaya nanti tanggung jawab saya, pekerjaan saya di sekolah itu tidak terganggu juga dengan kegiatan saya yang ada di rumah. Nah, jadi saya juga sebagai guru memiliki tanggung jawab di sekolah yang harus memang benar-benar saya lakukan dengan baik, sehingga saya bisa membagi waktu itu dengan baik antara di rumah dan sekolah, sehingga kepala sekolah pun tidak marah lagi dengan saya. Mungkin gini Bu Mita, kira-kira kalau dalam pembelajaran di kelas yang beberapa hari ini kan Bu Mita sudah tinggal
ditinggalkan ya. Nah itu kira-kira apa langkahnya Bu Mita untuk mengatasi anak-anak di kelas itu apa kira-kira? Saya akan itu Bu, di kelas kan sebelumnya kan mungkin saya kan terlambatnya itu tidak lama ya Bu. Saya itu terlambatnya mungkin saat anak-anak itu sudah melaksanakan apa? Habis doa selesai itu saya baru datang. Nah seperti itu. Jadi saya tetap bisa datang dan menjelaskan. Mungkin saya tidak bisa apa itu piket pagi itu saya tidak bisa Bu. Kemudian mendampingi anak-anak dari di depan kelas sampai anak-anak berdoa itu saya terlambatnya cuma dari situ. Selanjutnya kalau sudah masuk materi pelajaran itu sudah saya yang handle. Baik Bu Mita, tadi Bu Mita sudah menjelaskan bahwa Bu Mita terlambat dan tidak bisa ikut piket pagi sama mendampingi anak-anak berbaris di depan kelas. Nah, kira-kira dari situ komitmen Bu Mita apa? Biar nanti akhirnya Bu Mita tetap bisa piket dan juga bisa mendampingi anak berbaris di depan kelas. Gini Bu, saya akan berusaha dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Saya akan membagi waktu saya antara di sekolah dan di rumah. Jadi saya akan bangun lebih awal lagi, menyelesaikan semua pekerjaan rumah tanpa mengambil waktu saya untuk pekerjaan saya di sekolah. Nah seperti itu. Jadi saya bisa menjalankan kegiatan pagi saya di rumah dengan baik dan saya di sekolah juga bisa melaksanakan dengan baik. Saya bisa piket lagi, terus kemudian mendampingi anak dari pagi sampai selesai kegiatan di sekolah. Apabila memang di rumah itu memang tidak bisa ditinggalkan, mungkin saya bisa nanti tetap terlambat lah gitu ya Bu ya. Saya akan minta teman untuk menggantikan piket saya ya. Mungkin saya bisa tukar jadwal piket itu sama teman saya sehingga saya tetap bisa menjalankan tugas saya juga bisa melaksanakan piket saya di lain hari. Wah, komitmen yang luar biasa loh Bu Mita. Jadi dengan komitmen Bu Mita itu diharapkan semua aktivitas berjalan lancar, baik di rumah, baik di sekolah, dan Bu Kepala Sekolah akhirnya juga percaya lagi dengan Bu Mita, dengan kinerjanya Ibu, dan juga semua masalah antara Ibu dan Bu Kepala Sekolah juga cepat selesai. Seperti itu ya Bu Mita ya. Amin, terima kasih Bu. Semoga dengan saya ini bercerita dengan Buni juga dapat meringankan pikiran saya, dan saya selama masalah ini, tentang masalah saya dengan kepala sekolah ini, dan semoga permasalahan saya dan ibu kepala sekolah juga cepat selesai dengan solusi dari Buni ini tadi. Sekali lagi terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan curhatan dari saya. Iya, sama-sama Bu Mita. Jangan sungkan kalau ada apa-apa bisa cerita ke saya. Barangkali nanti dengan bercerita kita bisa menemukan solusi. Bu Mita juga bisa menemukan solusi yang terbaik, dan akhirnya sesuatu yang mengganjal di pikiran Bu Mita itu juga bisa hilang. Seperti itu ya. Tidak usah sungkan Bu, ketika mau curhat monggo silakan cari saya. Gitu ya. Terima kasih Bu Nuni. Sama-sama Bu Mita. Terima kasih Bu, saya meneruskan mengajar lagi ya. Iya, sama-sama. Semangat ya Bu Mita ya. Hikmah yang bisa kita ambil dari coaching ini adalah setiap orang itu pasti membutuhkan bantuan orang lain, dan setiap masalah bisa diambil solusi dari yang mendapat masalah, berarti dari dirinya sendiri. Dan sebagai seorang coach, kita harus bisa mendukung coachingnya sesuai dengan komitmen yang diharapkan. Demikianlah praktik coaching yang saya lakukan. Saya Nuni Ratnawati, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Blitar. Salam semangat guru penggerak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.